awal, jadi pada tanggal 23 November kebenaran aku itu ada preskon juga karena aku ditunjuk sebagai promotor aku ditunjuk sebagai promotor Combat Fighter Sport Indonesia, dan aku satu-satunya selebriti wanita yang dipilih untuk menjadi promotor untuk tinju, kickboxing, pencak silat, judo, terus taekwondo, kickboxing dan yang lain-lainnya. Jadi pada saat itu aku happy banget ya, alhamdulillah, karena aku dapat jabatan baru. Tiba-tiba pada saat habis preskon itu jam 4, karena aku masih banyak meeting dengan klien juga, jadi aku baru keluar dari Kopi Brook yang bertepatan di Tebet, itu sekitar jam 12:30 malam. Nah, ketika aku jalan ke mobil, padahal aku parkir mungkin cuma 50 meter di samping kafe, ya kan. Tahu-tahu aku ngelihat kaca mobilku ini sudah pecah di bagian belakang sebelah kiri gitu. Tadinya aku kayak mimpi, karena ya bukan apa, mobilku kan mobil Eropa ya, dimana kalau ya kacanya tebel gitu kan. Tapi mungkin kan zaman sekarang mau mobil apa juga ya emang udah canggih-canggih kan maling-malingnya kan. Jadi ya kayak apapun pasti hancur gitu. Dan ketika aku lihat ternyata ada tas aku jadi kaca itu yang dipecahin kaca kiri belakang. Nah, tas itu bertepatan di kaca sebelah kanan. Nah, yang aku heran kok orang di sini nggak ada yang aware ya, nggak ada yang melihat. Sampai aku juga panggil tukang parkirnya, nih gimana ceritanya gitu, karena kan di sini tepatnya kan di pinggir jalan raya banget dan ramai orang banget. Aku nggak tahu kejadiannya, entah itu dari abis maghrib, entah itu jam 8, jam 9, aku nggak tahu kan. Dan ini lalu lalang orang gitu. Jadi sebenarnya apakah ini kelalaian juga si tukang parkir ya kan, yang memang kurang kontrol ya, atau memang di sini udah dijadikan lahan untuk modus pencurian kan gitu. Tasnya diambil berarti? Tasnya diambil, hilang. Tasnya sih mereknya Calvin Klein ya, mungkin nggak seberapa, cuman isinya untungnya karena aku setiap hari itu bawa tas itu nyiapin baju untuk olahraga. Jadi isinya perlengkapan olahraga, dari baju sport, celana sport, sampai pakaian dalam, sampai suplemen, sampai parfum gitu, sekitar untuk olahraga aja sih untungnya. Tapi paling enggak kan shock juga ya kan, karena ya satu kaca juga udah pecah ya kan. Untung aku asuransi sih, all risk gitu ya, mudah-mudahan nanti di cover gitu kan. Cuman kayak kok gini banget gitu ya. Dan ternyata setelah aku banyak bicara juga di sini, ternyata dari minggu lalu pun juga ada kejadian yang sama gitu loh. Pada saat bola ya kan, Argentina melawan Prancis di minggu lalu, ternyata ada mobil orang juga yang sama gitu kejadiannya, yang kacanya pun dipecahin, tapi katanya sih nggak ada yang hilang ya. Aku nggak paham juga gitu, apakah benar nggak ada yang hilang atau apa. Yang jelas pihak dari orang itu sudah melaporkan juga ke Polsek Tebet. Cuman sampai saat ini katanya sih belum ada tindak lanjut. Akhirnya ngobrol-ngobrol, aku bilang kan, terus di sini gimana, ada CCTV nggak gitu. Kalau kata orang di sini sih CCTV-nya nggak ada. Tapi ya pada saat aku di BAP aku tanya kepada kepolisian sih katanya ada. Cuman sampai hari ini masih simpang siur nih. Aku juga lagi menunggu perkembangannya seperti apa. Yang jelas setelah kejadian itu jam 12:30 aku langsung cepat melaporkan ke Polsek Tebet gitu. Nah, kerugiannya berapa? Kalau kerugiannya sih, kalau isi barang sekitar tas sih mungkin sekitar 10 jutaan ya, nggak terlalu banyak gitu ya, dari harga tas sampai barang-barangnya. Ya cuman pasti kan kaca pecah, ya untungnya asuransi gitu kan, semoga di cover. Terus sama kayak shock aja, karena ya untung banget, aku masih beruntung maksudnya, karena kan kadang-kadang aku juga suka bawa barang berharga di mobil gitu loh. Dan yang diambil tuh di bangku belakang, bangku tengah gitu loh, jadi barang yang ada aja. Kalau di belakang sini di depan juga sebetulnya ada barang berharga, tapi kan mungkin karena keterbatasan ya kan, karena kacanya dipecahin di bagian kiri tengah, jadi pasti kan orangnya nggak bisa masuk ke dalam ngaca-ngaca. Cuman yang jelas yang agak bingung, jarak dari kaca yang pecah itu mau ngambil tas di sebelah kanan kan lumayan ya, paling gak palanya masuk banget gitu kan ke dalam, ngeroboh
masa sih nggak ada yang ngeliat seramai ini, dan pada saat itu penuh banget, banyak banget orang yang nongkrong apa gitu. Kayak aku kayak, kecuali kalau tempat sepi ya, kalau tempat sepi ya udahlah ya, mungkin kayak ya bagaimana ya kan, wajar lah kalau orang nggak aware gitu. Kalau ini kan tempatnya ramai banget gitu, makanya ya aku sih mengimbau kepada pihak kepolisian ya kan, khususnya Polsek Tebet, agar segera cepat menindaklanjuti. Apalagi udah ada kejadian seperti ini kan, bukan aku aja kan, dari minggu lalu juga sudah ada kejadian ini dan sudah melaporkan, cuman belum ada perkembangan sampai saat ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya kasus aku ini buat jadi atensi juga kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Tebet, mungkin untuk lebih pengamanannya, atau mungkin CCTV-nya diperbanyak ya kan, karena kan di daerah Tebet ini kan wilayah strategis kan. Kasihan juga nanti kalau banyak berulang begini terus kan, orang jadi satu jadi merasa tidak aman, kedua kasihan juga kan nanti berdampak ke nama kafenya, padahal kan bukan kafenya yang kurang pengamanan, tapi ya paling tidak kan jadi orang jadi kayak gue jadi trauma nggak nyaman gitu. Kemudian kan kafe punya teman sendiri lagi ya kan, jadi kan nggak ada urusan dengan kafenya, tapi mungkin lebih kepada pihak kepolisian untuk lebih detail lagi ya kan pengamanannya, khususnya di daerah Tebet ini gitu. Pada saat itu Mbak Gumala waktu datang ke kafe sendiri atau sama rekan juga? Aku sama teman-teman gitu, karena habis meeting juga sama partner aku Bang Denny Lubis juga, karena ada kasus juga, habis tanda tangan surat kuasa juga. Sorenya juga aku preskon untuk aku dipilih jadi promotor Combat Sport Fighter Indonesia. Jadi ya pada saat itu posisi kita lagi rame-rame pas pulang gitu loh, makanya shock sih, lebih tepatnya ke shock ya. Mungkin kalau kerugian ya udah pasti rugi, tapi ya udahlah gitu kan. Kayak kemarin juga kalung aku juga apa kabarnya, sampai saat ini juga dari Polsek Lapangan Banteng juga masih SP2AP aja gitu kan, masih belum ada kejelasan sampai saat ini. Pelan aku dimalingnya udah beberapa bulan yang lalu, ya udah aja gitu kan. Nah semoga ini juga jangan seperti itu lagi gitu kan, apalagi kita juga public figure gitu kan, dan ini juga baru ada kejadian seperti ini minggu lalu gitu. Jadi harus lebih cepat sih, lebih diatensikan lagi gitu loh. Keterangan dari pihak parkirnya gimana? Ya kata tukang parkirnya, saya sih ini, karena tukang parkirnya juga di sini cuma satu, Bo, ya kan. Saya sih nggak dengar katanya gitu kan. Sampai aku juga sempat agak kecewa ya, aku agak, kenapa sih Pak, masa Bapak nggak dengar gitu loh. Oke lah, mungkin kalaupun kacanya dipecahin nggak ada yang dengar, tapi ini langsung diambil begitu loh di dalam mobil, tangannya itu kan berarti kepalanya sampai masuk ke dalam mobil kan, karena kacanya itu setelah dipecahin ditekan ke dalam, jadi di bangku itu semuanya kaca semua isinya gitu loh. Masa sih sampai segitunya gitu. Makanya ya aku bilang next time Bapak lebih kontrol lagi dong. Ya mungkin penambahan keamanannya juga ya, mungkin tambah lagi tukang parkirnya gitu kan, karena kalau Sabtu juga memang kalau ngurusin segitu banyak parkiran ya mungkin dia anggaplah mungkin lagi ngurusin parkiran yang di ujung, tiba-tiba yang aku kejadian dia nggak lihat, anggaplah seperti itu. Tapi kan yang jelas kan banyak orang banget nih gitu, masa satupun nggak ada orang sih yang tahu gitu aja sih, yang aku masih kayak annoying, masih bingung gitu. Itu kejadiannya jam berapa lebih tepatnya? Aku nggak tahu kejadiannya jam berapa, karena mobilku dari jam 4 sore sudah parkir di situ. Aku baru keluar jam setengah satu dari kafe itu. Dari kafe itu. Jadi aku nggak tahu apakah ini jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, aku pun tidak tahu, bingung makanya. Nah, pas tahunya itu dari siapa? Aku tahunya karena aku pas pulang, aku baru baliknya kan setengah 1. Oh, pas mau pulang nabrak mobil itu baru aku tahu kan gitu. Alarmnya nggak nyala ya? Nah itu dia, aku nggak paham ya, kok bisa alarm Mercy-nya nggak nyala. Ya mungkin ya nggak ngerti ya, soalnya gue juga nggak pernah nyolong sih ya. Maksudnya mungkin kalau kacanya dipecahin dengan caranya mereka itu mungkin karena nggak bunyi ya alarm juga nggak bunyi, Bo. Mungkin kalau diketok kenceng ya itu kan metode zaman dulu ya kan. Kalau zaman sekarang kan rampok sekarang udah canggih-canggih kan, ya kan, udah yang touch untouchable ya kan, tahu-taunya hilang aja barang gitu. Ada trauma masih kan? Trauma karena ini kan pertama kali, maksudnya gini, aku waktu kalungku dijamret itu aja udah trauma banget, sampai aku jadi circleku aku kecilin kan gitu, kayak yang padahal dia nyuruh gue parkir di situ, dia nggak nganterin gue balik di depan mobil gue ya kan, baru turun dari mobil dia berapa detik, tahu-tahu dari lawan arah cowok ngedeketin aku udah sampai giniin tas aku, tahu-taunya
Dan aku itu kan waktu itu kalungku besar itu kan aku nggak pakai baju yang terlalu terbuka gitu kan. Tapi kok itu yang diambil, jadi kan memang udah berencana. Tapi sampai saat ini kan udah laporan juga ya nothing gitu loh. Ngambang. Mau menuntut apa pertanggung jawaban mungkin ke siapa gitu? Ya paling tidak aku mengimbau kepada Polsek Tebet, karena kan laporannya kan memang TKP-nya kan nggak jauh dari Polsek Tebet ya kan. Dan pada saat itu juga udah subuh kan, mungkin kalau aku mau ke Polres juga udah nggak kepikiran lah ya, namanya kita lagi shock, ya udahlah ada Polsek ya kan, mudah-mudahan Kak Polseknya juga bisa langsung cepat ya kan untuk menginstruksikan agar jangan sampai terjadi lagi hal ini dan mungkin lebih cepat lagi untuk mencari pelakunya kan gitu. Karena kasihan juga kalau yang minggu lalu juga udah kena, minggu ini aku yang kena, kita nggak tahu lagi kan minggu depan siapa lagi yang kena. Waduh gimana ini kan gitu kan, merugikan orang banyak gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.